Halo Soki-Soki di rumah, kembali lagi di podcast Meraki dengan saya Muhammad Gilang Setiawan. Nah, Soki-Soki di rumah tahu kan kemarin Gilang udah mewawancarai yakni wakil kesiswaan SMA Negeri 11 Padang. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang spesial nih, yakni Kepala SMA Negeri 11 Padang ya, kepada Halo. Bapak Iwan Syah nih ya. Nah, halo Pak, selamat siang Pak. Ya, siang bilang. Nah, kan teknologi nih Pak. Kita kan membahas teknologi nih Pak. Teknologi di macam negara kan semakin menjolak di Indonesia ataupun dimanapun Pak. Jadi ngomong-ngomong tentang teknologi nih Pak, di dunia pendidikan nih Pak, menurut Bapak sejauh mana sih teknologi di bidang pendidikan nih Pak? Ya. Oke, nanya kabar Bapak dulu. Langsung iya. to the point aja. Udah tadi Pak. Ya, baik. Makasih Gilang ya. Ya. Jadi sahabat Soki dimanapun berada. Nah, alhamdulillah kita semua sekarang sedang hadir di podcast Meraki. Ya. Yang mana kalau kita lihat ya, Bapak belum jawab ini dulu ya, belum jawab yang ditanya, tapi mau mengomentari nih. Mungkin sahabat Sogi semuanya bisa lihat nih, ruangan kita udah baru, cuman ini coba nggak mati ya? Iya itu Pak, tadi kami nunggu dari Oki Pak. Ya, semua yang ada sekarang ini kan tadi pertanyaan terkait dengan digital. Ini bisa kita lihat suasana ruangan podcastnya sudah jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, ada perubahan. Ini di penghujung tahun 2025 ini. Nah, pertama apa menyampaikan rasa bangga terhadap pembina, kemudian anggota dari podcast Meraki sendiri yang telah mempersiapkan ruang ini dengan baik. Nah, pembelajaran digital atau era digital memang tidak bisa lepas pada kondisi yang kita alami pada saat ini. Apapun kegiatan kita, apapun peranan kita, mau sebagai guru, kepala sekolah, sebagai siswa. Nah, ini tentunya pemanfaatan komputer, pemanfaatan alat-alat digital itu semuanya mutlak harus kita kuasai dengan baik. Nah, kenapa? Karena memang zamannya ini adalah zaman di era digital. Mau bekerja dimanapun nanti semuanya sudah harus menguasai pemanfaatan TIK, pemanfaatan komputer, malah mungkin komputer ini pemanfaatannya bukan hanya sebagai menggunakan aplikasi saja, tapi juga sudah harus bisa untuk membuat aplikasi sendiri, menguasai bahasa pemrograman, coding ya. Makanya sekarang mata pelajarannya di informatika ada yang baru, ada coding dan kecerdasan artificial intelligence ya. AI gitu. Jadi ini sesuai ya dengan perkembangan situasi yang akan dihadapi oleh siswa pada masa depan nantinya. Jadi kita hadir di sini disaksikan oleh beberapa temannya ya. Ini semua ini sudah artinya dalam upaya memanfaatkan teknologi. Kita bisa bikin podcast di sekolah, kita menampilkan tayangan-tayangan terkait dengan podcast kita dan sebagainya, itu kan menggunakan peralatan-peralatan IT. Cuman saya ini mati ya, bentar lagi hidup ya. Nunggu guru ya Pak. Oke. Ya. Ya Pak, kan Lang mau nanya nih Pak, di SMA 11 Padang ini Pak, kita sudah menerapkan atau mau akan menerapkan nih Pak tentang yang bidang pendidikan teknologi ini Pak. Nah, kalau boleh tahu kalau akan menerapkan Pak, seberapa jauh tuh Pak dalam teknologi ini di SMA 11 Padang Pak? Nah, jadi SMA 11 Padang sendiri beberapa waktu lalu kan sudah kita persiapkan untuk menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Guru-gurunya juga sudah latihan, udah ada yang level 1 ya. Kemudian ada kelas digital sudah kita mulai rancang. Bantuan-bantuan kita datangkan ke sekolah. Ada bantuan dari PLN, UPB Teluk Siri itu sudah datang ke sekolah ya, mengantarkan 11 unit komputer. Kemudian interaktif flat panel atau IFP itu dari kementerian kan juga sedang menunggu proses hadir di sini. Artinya digital ini selain dari perangkat, ya, kita juga mengupayakan adalah adanya culture atau pembiasaan. Nah, pembiasaan di era digital itu memang semua siswa, semua guru itu sudah harus bisa memanfaatkan IT ini dalam proses pembelajaran.
Nah, itu yang sedang kita upayakan sekarang ini. Nah, Pak, kita sebelum itu Pak langkah dulu Pak tentang apresiasi nih Pak untuk PLN tadi kan Pak atau Ya. PLN nih tentang terima kasih atas PLN atas 11 komputernya kan Pak. Ya, Karena- 11 unit komputer. Terima kasih ya atas PLN-nya. Nah, Bang mau tanya lagi nih Pak tentang menurut Bapak nih, ada nggak beda-bedanya anak-anak zaman sekarang dengan zaman yang dahulu-dahulu ini Pak tentang belajar di bidang komputer nih Pak? Ya. Bedanya sekarang kalau anak zaman dulu dia sekarang udah tua. Oh iya, iya, iya. Kalau anak sekarang dia Iya. masih muda. Ini yang mau ditanyanya yang mana ini? Hah? Tentang kan dulu kan zaman dulu kan pasti ada di teknologi gitu Pak. Oke. Nah, teknologi kan Ya. tidak hanya zaman sekarang Pak. Ya, jadi kita senang ya di podcast Meraki ini kita santai aja ya, tidak terlalu apa ya. Jadi jawaban Bapak kan juga seluruh tadi. Anak-anak zaman dulu kalau bermain atau beraktivitas itu masih belum terpapar dari teknologi ya. Ada kalau generasi itu kan ada dari generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, Alpha dan lain sebagainya itu kan ada ya, generasi milenial. Nah, kalau kami dulu ya, walaupun teknologi sudah mulai berkembang, tapi karena masih terbatas, ya memang hanya diakses oleh sebagian kecil saja ya. Tapi kalau sekarang kan semuanya Ya, sudah sekarang. mau dari kalangan mohon maaf ekonomi lemah, ekonomi menengah, ekonomi mampu tinggi ya, itu semua sudah mengakses terpapar digital ini. Nah kalau kita dulu masih ada yang main ke sawah, cari belut ya, nangkap kodok, kemudian main tradisional ya, patok lele dan lain sebagainya, itu masih kita rasakan. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak kita sudah banyak yang tidak terpapar banyak terpapar teknologi, tapi sudah tidak merasakan lagi permainan-permainan tradisional. Gilang terakhir main kelereng kapan? Oh, keren pas SMP Pak. SMP. Berarti udah pernah main kelereng kan? Main patok lele pernah? Atau lele belum Nggak Pak? pernah. Main Atau lele apa ini lagi? kayak gimana nih Pak? Itu permainan tradisional yang pakai kayu, kemudian ya apa namanya? Nanti dipukul, kemudian ya macam-macam apanya. Ada pola-pola gitu. Ini baru bunyi dia ya. Pak, ya. Akhirnya ayamnya bertelur nih. Telurnya juga digital aja ya. Nah, jadi pemanfaatan teknologi tidak pernah terfikir oleh Bapak ya. Mungkin di waktu kecil dulu ada yang sehari-hari bisa mengakses internet, apa itu belum betul. Nah, kalau sekarang kan semuanya sudah apa ya? Sudah dari baru lahir aja sudah dimasukkan ke media sosial gitu ya. Alhamdulillah setelah lahir anak kami gitu kan. Ya. Kalau Bapak, kalau orang dulu malah nggak tahu kapan dia lahir, masih ada itu ya. Mungkin Pak Raffles ada tuh, mungkin neneknya atau apa ya belum nggak tahu tuh kapan lahirnya, tandanya mungkin lahirnya waktu itu ada gempa atau apa gitu ya. Elang dulu lahir 2009 Pak, ditandai dengan gempa. Iya. Jadi kalau sekarang semuanya sudah digital itu, interaksinya memang melalui media sosial nih ya. Nah, itu Pak. Oke ya, ini baru hidup ya. Nah, terima kasih Pak Uki. Nah, jadi ini ya, suasana-suasana seperti ini, ya, pembelajaran digital, pemanfaatan fitur-fitur digital ini kan memang kalau kita bisa gunakan dengan baik, dia akan bermanfaat. Tapi kalau misalnya sekolah sudah menyediakan taman digital, akses internet disediakan di sudut-sudut sekolah, kalau dipakai untuk main game online aja, ya enggak akan mendukung pembelajaran, apalagi terpapar judi online pula, kan pinjol malah, gitu ya. Kemarin kita ada pendataan KTP, gitu ya, untuk perekaman KTP. Bapak khawatir nih, biasanya kan nggak terlalu mau ikut siswa untuk didata perekaman KTP. Kemarin rame. Ya, ramenya ini takutnya jangan-jangan KTP-nya untuk digunakan pinjol ya. Bahaya. Moga-moga enggak ya. Moga enggak. Karena perekaman KTP dulu agak sepi, sekarang rame. Jangan-jangan, tapi Bapak yakin anak SMA 11 tuh Semansa Delta Celak itu semuanya baik ya.
Oke. Nah, lah tadi ada yang bikin dokumen Pak. Tadi kan ada yang komentar nih Pak tentang pendidikan apa sih Pak, teknologi kan Pak. Ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak tantangan yang paling besar nih Pak bagi Bapak yang ditemui nih Pak pas lagi implementasi pembelajaran digital Pak, dan solusinya apa gitu Pak? Kalau pembelajaran digital sendiri yang pastinya kendala terbesar itu pertama dari sarana prasarana ya. Jadi memang kita yang namanya perangkat teknologi ini ada usia pakai ya. Enggak Pak. Kalau kita sudah pakai sekian tahun, kadang-kadang dia udah lemot sendiri gitu. Oh iya. Karena memang rancangannya bisa jadi seperti itu, sama seperti kamera. Kalau udah dipakai sekian puluh ribu kali, dia ada batasannya itu, dia udah nggak bagus saja, walaupun kita dapat baik. Nah, perangkat pun juga seperti itu, dia harus ada pembaruan-pembaruan. Nah, tapi kalau untuk digunakan di sekolah, ya di tingkat SMA, komputer atau perangkat yang dasar itu juga sudah ini ya. Apa namanya yang standar pun insya Allah bisa untuk pembelajaran. Yang kedua memang bagaimana membiasakan pemanfaatan IT ini sehari-hari itu memang butuh kita bikin habit ya atau budaya bersama supaya perangkat ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu mungkin kan Pak, misalnya kan orang tua nih kadang kan kayak apa ya, kan belum melibatkan teknologi di kehidupannya Pak. Kayak Bapak ceritakan tadi itu kan, dari kecil kan dia belum paham teknologi sampai sekarang nih Pak. Nah, bagaimana Bapak cara mendekatkan teknologi kepada orang tua siswa nih Pak, agar orang tua siswa juga akan mendukung siswanya untuk belajar di teknologi Pak? Ya, jadi kita kan di Kecamatan Bungus Teluk Kamu ini kan bervariasi ya. Ada yang ekonominya lemah, ada yang sedang, ada yang mampu. Ya, itu di mana-mana pun juga pasti ada kondisi-kondisi ini. Yang pasti kalau orang tua tidak mampu, tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi si anak tadi. Makanya kita sekolah berupaya memfasilitasi anak di sekolah dulu ya. Kalau anak sudah terfasilitasi dengan baik di sekolah, dengan labor komputer yang ada, kan terakhir kemarin Gilang udah ikut TKA ya. Udah Pak. Nah, TKA kan itu berbasis komputer, semuanya kita ikutkan. Tidak hanya yang siswa-siswa tertentu saja, tapi seluruh siswa kita ikutkan. Nah, dengan upaya-upaya ini, Bapak yakin ya, orang tua tentu walaupun belum sebagai pengguna aktif, tapi beliau-beliau sudah memahami bahwasanya anaknya sekarang sudah hidup di zaman teknologi, harus menguasai teknologi supaya bisa bersaing. Bapak juga mendapat banyak masukan dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kecamatan Bungus ini, karena perusahaannya sudah level nasional dan internasional. Jadi kalau anak-anak SMA 11 mau bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Bungus, ya, itu memang harus menguasai komputer, harus menguasai aplikasi-aplikasi dasar lah, supaya memang bisa terpakai nanti di perusahaan. Gitu Pak. Ada nggak sih Pak program atau inovasi nih Pak terhadap pembelajaran digital di sekolah Pak? Nah, kalau program-program atau inovasi-inovasi tentu kita lakukan secara bertahap ya. Ada nanti ya kalau untuk siswa ada akses absensi atau daftar hadir online. Oh, yang kayak pakai kartu itu Pak. Nah, bisa pakai kartu ya, atau mungkin nanti kalau dananya ada kita pakai yang untuk scan wajah, yang bukan scan bukan finger lagi tapi scan wajah gitu. Nah, itu kan kita lakukan secara bertahap. Di perpustakaan kita juga peminjaman buku ya. Nah, itu. Nah, ini yang ada di sini ada ke perpustakaan enggak? Ada ya. Pasti Pak. Nanti dibuat aplikasi online yang di sini nggak ada pinjam buku kan mubazir. Nah, kemudian itu juga ini semuanya ada guru kita ya, Pak Oki dan tim nih menayangkan di di media sosial, punya website sendiri. Ini kan sudah kita artinya penerapan aplikasi ini dalam ya bukan hanya pembelajaran di kelas saja, tapi kan ini semuanya adalah yang kita lakukan adalah pembelajaran untuk
Gilang ya, untuk Yusuf dan semuanya nanti ketika tamat di SMA 11 ini ya punya skill ya. Memang skillnya melatih untuk bisa wawancara ya. wawancara, gitu. Ya. Nah Pak, meskipun teknologi penting nih Pak bagi Bapak atau bagi Gilang nih Pak, pasti kan kita harus memperhatikan nilai-nilai karakter Ya. tentang teknologi. Nah, gimana sih Pak cara mengatasi nilai-nilai karakter ini dalam pembelajaran teknologi? Oke, jadi ini pertanyaan menarik ya, karena sering dikaitkan apakah guru itu bisa, teknologi itu bisa menggantikan guru. Ya, kalau dalam pencarian materi bisa, tapi untuk penanaman karakter itu guru tidak akan tergantikan, karena kalau karakter untuk bisa mencontohkan itu memang harus yang langsung sama seperti sekarang. Ketika kita guru dan siswa berhadapan, bagaimana cara berkomunikasi, mimik wajah dan lain sebagainya itu kan diajarkan langsung untuk. Sejauh apapun perkembangannya, EA dan lain sebagainya akan lebih baik yang mengajarkan itu adalah langsung gurunya daripada belajar dengan teknologi. Tapi kalau untuk sumber-sumber materi, sumber-sumber belajar, EA pun juga ada sekarang, tapi jangan digunakan EA itu untuk menyelesaikan tugas, ya. Tapi adalah memperluas mencari referensi. Nah, jadi karakter ini juga ya cara memegang HP saja itu, cara mengangkat telepon itu juga ada etikanya. Ini kadang-kadang ketika sholat Jumat bagi yang Muslim masih ada juga megang HP, ya. Ketika ada suasana duka masih ada juga yang menjawab telepon, nada deringnya hidup gitu ya. Nah, ya, ketika kita suasana di sini kan semua HP kan silent ini ya. Nah, ya. Ada yang mungkin ada yang pura-pura angkat HP juga kan gitu ya. Nah, suasananya silent karena memang kita lagi suasananya memang fokus lagi lagi ada podcast gitu. Nah, begitu juga di ketika ada suasana duka. Nah, suasana duka ini tentu kita bagaimana cara menggunakan teknologi tadi. Ada, mohon maaf ya, ini jangan ditiru ya. Ada orang tuanya sedang dimandikan, dikafani, itu direkam, kemudian diposting di media sosial. Saya lagi sedih gitu. Nah, sedih kita, ibadah kita itu kan tidak harus semuanya orang tahu gitu. Ya. Iya, Pak. Maaf kalau pergi umroh itu jangan selfie di di Ka'bah itu. Nah, karena sedang berdoa atau apa gitu. Artinya harus ada penempatan, ya. Walaupun kadang-kadang kita melakukan itu tidak ada niat yang aneh-aneh, tapi karakter kita akan terbaca di sana. Gilang nanti dan kawan-kawan ketika melamar pekerjaan, yang akan dilihat itu adalah jejak rekam digitalnya. Ya, banyak orang yang sudah mau sampai di puncak jatuh gara-gara pernah punya jejak digitalnya yang tidak bagus, rekam digitalnya bagus. Nah, itu harus hati-hati, ya. Pak, lang di siko ada menu-menu minuman ya Pak. Oke, ya. Lah makin maju podcast kita Pak. Iya. Ada kopi kok Pak. Ada kopi, ya. Jadi disediakan deh siswa. Boleh. Pak. Randy, kopi setengah. Ada dong. Mantap. Nah. Ya. Ada tamu dari Ya. sini, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya sponsor tadi kok. Di sponsor. Tuh Pak, betul Pak. Lain dapat capsek sponsor. Minum Pak. Ya. Minum Pak. Oke. Makin maju Pak. Yang penting anak-anak semangat, pembina semangat, kita yang walaupun berada di paling pinggir kota Padang, kalau sudah sama-sama menggunakan teknologi kita bisa bersaing gitu. Ya. Nah, Masjid Atiyah hadir ke SMA 11 Padang itu karena teknologi. Dilihat di map sama pihak Arab Saudi, benar enggak SMA 11 ini letaknya di sini? Jauh enggak masjid dari SMA 11? Gimana kira-kira kepadatan penduduk di sini gitu. Itu terlihat semua itu. Makanya kita bisa donatur Arab Saudi datang hadir ke sini. Jadi pemanfaatan teknologi, ya.
kita share, kita lihat bahwasanya ya kita bikin apa ya? Berupa informasi lah terkait SMA sebelah, letaknya di pinggir pantai, kemudian daerah wisata, terus pemukiman di sekitar ramai, ya. Nah, itu makanya satu-satunya sekolah SMA ya negeri yang mendapatkan bantuan masjid itu dari itu karena berbasis teknologi itu, ya, teknologi. Nah, ini Pak, ada nggak Pak bayangan Pak kalau pembelajaran digital ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia nih Pak? Bagaimana Indonesia itu kemajuan atau bisa bersaing dengan Cina nih Pak, kan khususnya Cina kan produknya agak meluas nih Pak di dunia nih Pak. Ya. Apakah bisa bersaing Indonesia dengan itu, Kuncinya pada generasi muda. Kalau main TikToknya bikin video statue ya lah. Nah, tapi bagaimana kita perbanyak ini podcast kita. Jadi mungkin podcast kita ini kita kembangkan nanti mungkin cerdas cermatnya online gitu ya. Nah, kita bikin di sini, kemudian sesama siswa SMA 11 dulu ya. Nanti kalau siswa SMA 11-nya sudah, kita combine dengan atau kolaborasi dengan SMA sekolah lain ya. Kebetulan Bapak kan 2 sekolah nih. Oh iya Pak. SMA 11, SMA 12 gitu ya. Jadi kita bisa combine SMA 11, SMA 12. Kita bikin cerdas cermat online misalnya. Nah, itu gimana nih? Jadi Pak Uki pasti kebayang ya caranya. Nanti kalau biasanya kan Mobile Legend tuh yang fokus. Sekarang kita bagaimana kita live juga, tapi bikinnya cerdas cermat online gitu. Apakah menggunakan kalau pakai Zoom dan pakai Gmeet dan lain sebagainya itu kan mungkin lebih dimodif lah supaya ini terlihatnya lebih gitu. Nah, mungkin bisa kita collab gitu ya. Jadi tidak harus pokoknya banyak hal-hal lain yang bisa kita laksanakan secara online. Nah, ini tantangan juga nih bagi Pak Ralphes, Pak Oki nih. Kira-kira kita bikin cerdas cermat online gimana gitu ya. Nanti saya cari sponsor, kita cari hadiahnya gitu ya. Apa sponsor lagi ini? Minum dulu ya. Pak, silakan Pak. Apa janjikan cari sponsor ya? Iya. Kami sponsor lagi kita nih. Cair. Oke, kita cari jadwalnya SMA 11, SMA 12. Kita bikin cerdas cermatnya online. Nah, mungkin temanya apa gitu ya. Nanti ada hadiah, kita kasih reward. Ini kita mulai perdana gitu ya, kolaborasi antar sekolah. Ini pembelajaran digital juga itu. Nah, konsepnya seperti apa nanti coba kita diskusikan lebih lanjut. Nah Pak, untuk terakhir kali ini Pak, adakah Pak pesan atau kesan bagi siswa-siswi SMA Negeri 11 Padang nih Pak, untuk masa-masa muda nih Pak, lagi goncar-goncarnya teknologi nih Pak. Jadi kalau Bapak pribadi sebagai kepala sekolah juga sebagai pendidik ya, tentu berharap teknologi ini digunakan dengan hal-hal yang positif. Karena bagaimanapun kita memprotek ya situs-situs yang dilarang dan sebagainya, itu cara membukanya kan juga banyak. Kemudian jangan terpapar dengan hal-hal yang negatif-negatif dari teknologi ini. Penggunaan media sosial gunakan secara bijak. Jangan posting hal-hal yang negatif. Kemudian jangan jadikan pemanfaatan teknologi itu untuk hal-hal yang bisa merusak masa depan. Tapi kalau buka YouTube itu cari, misalnya kita pakai satu hari itu HP itu, smartphone itu mungkin kalau rata-rata penelitiannya kan di Indonesia ini kan cukup tinggi, ada 6-8 jam per hari rata-rata seluruhan. Mungkin kalau siswa mungkin karena udah ada pembatasan HP, nggak jelas 3 jam pakai HP, ya. Dalam 3 jam itu setengah jam mungkin buka videonya di YouTube itu yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi kita, ya, perkembangan minat bakat kita. Jadi ketika kita tamat, Gilang pun juga sudah familiar menjadi presenter. Yang lain pun juga sudah familiar dengan perannya masing-masing. Ada yang editor, ya, yang antar kopi pun sudah familiar nanti. Ini caranya supaya tidak tumpah ini kan harus ada pola. Tumpah, ya. Pokoknya ada sesuatu yang kita pelajari setiap hari. Nah, itu peningkatan kompetensi. Nah, jadi
Pokoknya SMA 11 top ya, Oh, mantap. Kita bisa bersaing, nah kita bisa bersanding, nah kita bisa juga berpacu dengan sekolah-sekolah yang ada di pusat kota. Ya. Nah, sekwi-sekwi di rumah berakhirlah podcast kali ini dengan Bapak Kepala SMA Negeri 11 Padang nih, dan Bapak Ikhwan Syah, Skom Mkom. Nah, teman-teman juga tahu kan bahwa pemajalan teknologi itu tidak hal yang buruk saja, pasti akan selalu hal yang positif. Contohnya kita melaksanakan podcast kali ini tuh akan melahirkan generasi-generasi muda yang bisa menjadi presenter kayak Gilang atau kru-kru semuanya nih yang bisa jadi di bidang editor dan lain-lain. Nah, Gilang sebagai host podcast nih kali ini teman-teman akan pamit undur diri. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.